Baik para sahabat-sahabat desa yang saya hormati, jadi di kesempatan yang sangat berkah ini, dari kita Desa Puput akan mencoba menjelaskan alur atau tahapan dalam pembuatan dokumen APBDes. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sebelum kita menuju ke alur atau tahapan pembuatan dokumen APBDes, tentunya kita harus tahu apa sih itu APBDes, sehingga kita pelajari tidak sia-sia. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi yang pertama, apa sih itu APBDes? Baik, jadi APBDes itu adalah secara umum bahwa APBDes itu adalah perencanaan keuangan. Apa yang dikatakan dengan perencanaan keuangan? Yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Artinya apa? Bahwa APBDes itu adalah dokumen kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa selama kurun waktu 1 tahun. Itu APBDes. Oke. Selanjutnya, kita juga harus tahu fungsi daripada APBDes. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di sini di video kali ini, jadi fungsi APBDes itu adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Dan APBDes itu juga menjamin kepastian rencana kegiatan. Artinya adalah APBDes itu mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Serta APBDes itu juga menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan yang ada di desa. Dan juga APBDes itu menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan sehingga dapat dipastikan bahwa kelayakan hasil kegiatan itu secara teknis. Itu fungsi daripada APBDes. Baik sahabat-sahabat desa yang saya banggakan. Pertama, tadi kita sudah tahu apa itu APBDes. Kedua, sudah kita ketahui fungsi dari apa APBDes. Sekarang kita berlanjut ke tahapan penyusunan APBDes. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di dalam dokumen desa, bahkan semua dokumen yang ada di desa, kalau satu saja dari tahapan tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka dokumen itu tidak sah. Itu aturan yang ada di desa. Oke. Jadi pertama, tahapan penyusunan APBDes itu adalah yang pertama kita harus tahu bahwa penyusunan APBDes itu harus berdasarkan pada RKPDes. Apa itu RKPDes? RKPDes itu adalah rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa atau yang disebut dengan Perdes. Oke. Jadi APBDes itu harus diambil dari dokumen RKPDes atau garis besar APBDes itu adalah turunan daripada RKPDes. Sehingga akan cacat APBDes itu apabila tidak ada di RKPDes. Paham Bapak Ibu Saudara? Oke.
Nah, dengan demikian APBDes itu juga ditetapkan dengan peraturan desa atau yang disebut dengan Perdes. Kenapa? Karena APBDes itu merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Oke, selanjutnya. Oke, di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian perencanaan dalam tahapan penyusunan APBDes. Baik, coba diperhatikan gambar ini Bapak Ibu Saudara. Gambar ini agak rumit tetapi mudah kok dipahami. Kita perhatikan dari bawah ke atas. Pertama, ada sekretaris desa. Kedua, menuju kepala desa. Ketiga, menuju BPD. Balik lagi menuju kepala desa, kemudian menuju camat, kemudian menuju bupati atau wali kota. Baik Bapak Ibu, ini adalah penjelasan daripada gambar tadi atau gambar tahapan penyusunan APBDes. Baik, ini adalah penjelasan para pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Pertama, yang terlibat dalam penyusunan APBDes itu adalah yang pertama itu pemerintah desa. Siapa pemerintah desa? Dia adalah kepala desa dan para perangkat yang ada di desa. Yang kedua adalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian yang ketiga itu adalah perwakilan warga atau tokoh masyarakat, unsur perempuan dan unsur orang miskin atau unsur pemuda, unsur organisasi kemasyarakatan. Artinya masyarakat juga terlibat di dalam penyusunan APBDes. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Bupati atau Camat. Bapak Bupati atau Camat itu juga pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyusunan APBDes. Oke. Jadi masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes itu mempunyai peran-peran tersendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pertama, kepala desa mempunyai peran tersendiri. Perangkat desa juga mempunyai tugas tersendiri. BPD juga mempunyai tugas tersendiri. Perwakilan warga juga mempunyai peran tersendiri. Bupati atau camat juga mempunyai peran tersendiri. Jadi ini adalah peran-peran masing-masing yang saya sebutkan tadi. Pertama, peran kepala desa. Apa sih tugas kepala desa di dalam penyusunan APBDes? Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, peran kepala desa itu adalah menyiapkan SK tim penyusun. Baik Bapak Ibu, di dalam kita menyusun APBDes, itu harus ada petugas-petugas yang akan menyusun APBDes. Dan itu harus di-SK-kan oleh kepala desa. Itu makanya yang pertama itu menyiapkan SK tim penyusun APBDes. Baik. Lanjut. Yang kedua daripada peran kepala desa itu adalah membahas Raperdes, APBDes, dan Ramperdes, APBDes perubahan bersama Bapak BPD. Yang ketiga adalah menetapkan Perdes APBDes dan Perdes APBDes perubahan. Selanjutnya yang keempat adalah mensosialisasikan peraturan desa APBDes dan APBDes perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDes. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes. Itu peran yang kelima daripada kepala desa. Kemudian peran yang keenam adalah menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah menerbitkan keputusan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau yang disebut dengan PTPKD. Ini dia 7 daripada peran kepala desa dalam penyusunan dokumen APBDes. Sehingga peran ini, Bapak Kepala Desa tidak boleh keluar dari peran ini. Oke.
Dan yang terakhir daripada peran kepala desa itu adalah menetapkan bendahara desa. Dan yang kesembilan, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Oke. Selanjutnya, peran sekretaris desa atau yang disebut dengan sekdes. Pertama, peran sekretaris desa itu adalah memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau yang disebut dengan RKA. Berarti sekretaris itu bertugas memimpin dalam penyusunan RKA desa. Oke. Selanjutnya, yang kedua, peran sekretaris desa itu adalah menyiapkan Ramperdes APBDes dan APBDes perubahan dan Ramperdes pertanggungjawaban APBDes. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa dan merekomendasikan RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Yang keempat adalah menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes, APBDes, dan APBDes perubahan. Itu yang keempat daripada peran sekretaris desa. Kemudian yang kelima adalah mendokumentasikan proses penyusunan APBDes dan APBDes perubahan dan pertanggungjawaban APBDes. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam adalah melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa dan dibantu oleh Kaur Keuangan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke peran BPD. Baik. Peran BPD atau Badan Permusawaratan Desa. Yang pertama adalah membahas Raperdes APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama atau yang disebut dengan pembahasan penitik beratkan pada kesesuaian RAPBDes dengan RKPBDes. Itu yang pertama. Artinya peran BPD itu adalah membahas Raperdes APBDes bersama kepala desa. Apakah disetujukan atau tidak, di situ letak peran daripada BPD. Yang kedua adalah menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa. Nah, kepala desa dan BPD itu bertugas untuk menetapkan APBDes yang sudah dibuat oleh tim penyusun APBDes. Baik, sekarang kita masuk ke masyarakat. Oke. Atau yang disebut dengan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penyusunan APBDes itu yang pertama adalah konsolidasi partisipasi yang terlibat dalam proses. Yang kedua adalah agregasi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah memilih preferensi. Yang ketiga itu adalah memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes. Dan yang terakhir adalah terlibat dalam penyusunan RKA yang sesuai tema kegiatan. Nah, peran masyarakat di dalam penyusunan APBDes ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena masyarakat berhak untuk mengajukan atau berhak untuk mengetahui segala macam yang ada di APBDes. Tentunya yang diwakili oleh beberapa perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh kader, tokoh dan macam-macam. Oke, itu peran daripada warga masyarakat. Yang terakhir adalah peran daripada bupati atau camat. Pertama, perannya adalah melakukan evaluasi APBDes. Kedua, melakukan pembinaan APBDes. Ketiga, melakukan pengawasan dalam melaksanakan tugas tersebut.
Bupati juga harus melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Nah, itu dia tadi tugas dan peran Bawang Padi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa di subscribe dulu channel ini biar informasi-informasi terbaru dapat Anda dapatkan dari channel kami. Terima kasih.